Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Gaparianti Prodi PGSD NIM 21014111197. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makna tentang sejarah konstitusi. Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kehilapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kehilapan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang mengkehendaki agar semua peraturan hukum ditulis. Demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum, begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu undang-undang dasar. Jadi secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Namun hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian, wewenang, dan cara kerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Nah, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian dibuat sedemikian rupa yang terjadi adalah benar-benar inspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Namun kemudian perkembangan konstitusi di Indonesia, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya sehari-hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Frontline telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapkan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan kemudian MPR bermaksud akan mengubah undang-undang melalui pasal 37 Undang-Undang 1945. Sebelumnya hal itu harus ditanyakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pertama berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode yang kedua yaitu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, dan yang ketiga periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, dan yang terakhir periode keempat pada 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.